Halangannya? Karena mikir orang tua juga. Takut sama orang tua. Nah, jadi mencari waktu yang tepat, kira-kira begitu. Ya, udah mantap, udah pas, baru langsung. Nah, selama 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebelum Islam Intan Simanjuntak, dan setelah memeluk agama Islam, nama saya berubah menjadi Zahra Nafisa. Umur saya 21 tahun. Saya berasal dari Sumatera Utara dan tinggal di Pekanbaru. Cerita saya mendapat hidayah di awal tahun 2018 waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah, saya di asrama, tinggal di dalam asrama bersama teman-teman yang agama Islam juga. Di sana mereka sering sholat, sering ngaji. Saya sering dengerin mereka ngaji, lihat mereka sholat. Saya suka melihat mereka ngaji itu, dengerin mereka ngaji itu. Saya tenang. Sampai saya setiap tidur suka dengerin suara murotal gitu ya, baca Quran gitu. Sampai saya setiap mau tidur itu sering dengar murotal ayat suci Al-Quran, menggunakan handsfree. Jadi Zahra mulai mendapatkan hidayah itu tahun 2018. Ya, Tetapi saat itu tidak langsung masuk Islam. belum. Ya. Jadi tadi ceritanya masuk Islam tahun 2021. Ya, suka dengar ceramah-ceramah di YouTube, lihat ceramah, dengerin nasihat-nasihat tentang Islam. Terus kalau ada kajian-kajian gitu di masjid-masjid itu, saya datang. Ikut hadir. Tapi belum muslim. Belum. Nah, kenapa? Kan sudah ada tanda-tanda hidayah, petunjuk dari Allah sejak mendengarkan temannya baca Quran, melihat sholat itu tersentuh hatinya. Kenapa tidak saat itu langsung ingin masuk agama Islam? Apa halangannya? Karena mikir orang tua juga. Takut sama orang tua. Nah, jadi mencari waktu yang tepat, kira-kira begitu. Ya, udah mantap, udah pas, baru langsung. Nah, selama 3 tahun itu ada godaan nggak dari setan? Misalnya, wah itu bisikan setan atau apa begitu, ada nggak selama 3 tahun yang membuat Zahra itu menjadi ragu untuk masuk agama Islam? Sempat juga ragu-ragu. Sempat. Sempat ragu-ragu. Contohnya apa? Kayak, nggak usah dulu. Apa sih gitu? Kan orang tuanya Kristen. Kenapa masuk Islam? Kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada bisikan dari setan untuk menggagalkan rencana masuk agama Islam. Terus apa ya yang membuat hati Zahra kemudian kuat lalu bersyahadat bulan Juli tahun 2021 itu? Apa yang membuat kuat? Saya curhat sama teman saya, dan teman saya itu siap bantu saya, jadi saya semangat lagi. Bantu untuk masuk Islam. Iya, bantuin segalanya. Jadi yang paling meyakinkan tekad Zahra untuk ikrar 2 kalimat syahadat itu apa? Saya pernah didatangi dalam mimpi, nggak tahu siapa, sampai 3 kali saya dibeliin mukena. Dalam mimpi itu diberikan mukena. Iya, dibeliin mukena, dipakein mukena. Terus inilah inspirasi ya. Iya, Oh. kayak udah terpanggil gitu. Kenapa nggak sekarang aja? Oh gitu. Dan saat itu sudah nggak mikir lagi, Masa bodoh lah dengan orang tua, mau marah, mau ya udah cuek aja gitu ya. Ya, cuek aja. Sudah nggak peduli lagi. Udah nggak peduli. Karena sudah ada dorongan hati yang kuat begitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu yang bimbing syahadat siapa dan di mana? Nama ustadznya lupa, tapi di Duri, di Masjid Arafah. kalau di Duri Masjid Arafah ya, situlah bersyahadat waktu itu, 6 bulan yang lalu. Ya. Terus tahu An-Naba ini dari mana? Pertama dikasih tahu sama teman, terus cari-cari di internet. Nah, Terus ketemu, cari IG-nya dulu, nah. terus tapi nggak langsung percaya aja, cari-cari juga pendapat-pendapat Dari informasi gitu ya? Informasi-informasi gitu di YouTube, di internet. Terus langsung ngambil, kan di IG-nya ada nomor Ustadz Nababan, langsung Iya. saya kontak Ustadz Nababan.
Ya, waktu itu sepertinya Zahra langsung telepon saya ya. Ya telepon dulu tapi nggak diangkat, baru di WA. Ya, saya agak-agak lupa ya, 6 bulan yang lalu ya, betul ya. Terus apa namanya, setelah masuk Islam itu Zahra diberitahu nggak sama orang tua? Sampai sekarang orang tua belum tahu. Jadi sampai hari ini orang tua belum tahu Zahra sudah muslimah. Belum tahu. Nggak ada yang tahu satupun. Keluarga pun nggak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang tahu. Apakah orang tua dan keluarga yang lain tahu kalau Zahra sedang mondok di Jakarta di An-Naba ini? Belum tahu. Orang tua taunya saya masih di Pekanbaru. Taunya gitu. Jadi waktu kemarin mereka merayakan hari besar agama mereka itu nggak kecarian? Kecarian, tapi alasan saya kan masih COVID, masih lockdown, belum boleh pulang. Oh begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi masih berada dalam tekanan ya. Tapi nggak apa-apa, berbohong untuk kebaikan itu boleh, atau berbohong untuk keselamatan kita juga boleh. Daripada nanti terus terang dicari, bisa dimarahi atau bisa jadi sampai disakiti ya. Nggak apa-apa, dalam Islam ada toleransi yang seperti itu. Nah, andaikan misalnya satu hari orang tua tahu Zahra itu sudah masuk Islam, bahkan sudah pakai niqab, pakai cadar yang begini, kan luar biasa ini. Kira-kira kalau orang tua marah gitu, bagaimana kira-kira sikap yang dipersiapkan oleh Zahra itu apa? Ya saya tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Kalaupun mereka ngusir saya atau mengeluarkan saya dari kakak, saya siap, udah siap. Kalau sampai kepada fisik misalnya? Itulah tujuan saya untuk pergi ke An-Naba Center, supaya mencari perlindungan. Jadi ada kekhawatiran orang tua akan melakukan mungkin tekanan, bukan saja mental, mungkin juga kepada fisik kalau tahu Zahra itu dapat hidayah, begitu ya. Tapi itulah ya itu kan baru asumsi ya, baru prasangka. Tapi Zahra harus banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pintu hati orang tuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja orang tuanya menerima keislaman Zahra, tapi juga beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak doa. Karena doa anak yang solehah itu insyaallah mustajab ya, apalagi baru masuk Islam, sudah barang tentu hatinya bersih, dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Nah, kemudian sudah hampir 6 bulan ya di An-Naba ini sejak masuk Islam. Apa yang didapatkan di An-Naba ini? Yang tadinya saya bacaan sholatnya belum sempurna, sekarang udah alhamdulillah udah lancar. Terus yang tadinya belum bisa baca Al-Quran, masih Iqra 1, sekarang udah alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran. Sudah lancar baca Al-Quran ya? Iya. Alhamdulillah. Boleh diperdengarkan ya, mungkin ada hafalan surat-surat pendek biar pemirsa mendengarkan bacaan Zahra dulu, karena mereka para pemirsa ini senantiasa menanti testimoni para mu'alaf untuk memotivasi mereka lebih kuat lagi dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibacakan surat-surat pendek sedikit dulu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Allahul azim. Luar biasa pemirsa. Ya, makhorijul hurufnya lumayan bagus, alhamdulillah. Baru 6 bulan memeluk agama Islam dan mengenyam pendidikan di pesantren mu'alaf An-Naba Center Indonesia ini. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa menghafal Al-Quran ke depannya. Ada target menjadi seorang hafizah? Ada. Alhamdulillah. Sekarang ini sudah ada hafalan belum?
Sudah ada hampir setengah juz. Sudah hampir setengah juz. Subhanallah. Jadi setelah masuk agama Islam sekarang dan 6 bulan ini, ya, apa yang Zahra rasakan pengalamannya dalam Islam ini? Suka dukanya apa? Suka dukanya pasti ada ya, dalam menghafal itu sedih kadang. Bukan, dalam suka di Islamnya, Sukanya itu ya bahagia, tenang, walaupun nggak ada yang ngasih duit jajan atau jajannya cuman sedikit gitu, nggak ada duit, ya udah bahagia aja, jalani aja gitu. Tapi Anda Mbak ngasih duit juga dong sedikit. Iya. Jangan bilang nggak ada juga dari Anda beri kasih, tapi nggak banyak lah. Iya. Cukuplah buat jajan sehari-hari, ya. Iya, cukup. Ya. Terus dukanya apa? Kalau dukanya nggak ada. Gak ada dukanya. Nggak ada. Jadi Senang aja di sini. bahagia terus. Bahagia. Teman-temannya juga pada baik-baik semua. Ya, karena senasib dengan teman-temannya, jadi sama-sama mualaf, mungkin menjadi sama-sama happy begitu ya. Iya. Di Annaba ini bagaimana makannya, ya tempat tidurnya nyaman tidak? Masya Allah nyaman banget. Nyaman banget. Ya nyaman. Ya, Gak ada, alhamdulillah. nggak pernah ditemuin kayaknya pesantren yang kayak gini. Subhanallah. Jadi bersyukur ya bisa Allah. belajar di Annaba ini ya. Nah, kemudian Zahra apa program atau target ke depannya? Apakah Zahra ingin jadi ustazah? Ada juga jadi ingin ustazah. Kedepannya ya targetnya jadi ustazah. Kalau bisa ngabdi di Annaba Center. Subhanallah. Ya, kita senang Zahra mengabdi di sini, tapi kalau bisa harapan kami Zahra itu menjadi pendakwah Islam, menjadi mubalighah, menjadi ustazah, dan bila perlu nanti mendirikan pesantren. Ya, boleh pesantren mualaf, boleh juga pesantren tahfizul Quran. Ada cita-cita ke sana? Belum kepikir. Belum terpikir. Ya. Tapi insya Allah ada niat lah ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Apa pesan kepada para pemirsa kita ini? Buat teman-teman semua, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Kita tetap semangat menjalani hidup ini. Jangan takut untuk mencoba yang baru. Subhanallah. Itu saja? Berarti mencoba yang baru itu maksudnya Islam lah begitu ya? Jadi secara tidak langsung Zahra mengajak teman-temannya dan pemirsa yang belum muslim supaya ya mencobalah dulu agama Islam ini, atau paling tidak mempelajari, mencari tahu seluk-beluknya apa. Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang negatif yang dikaitkan dengan Islam ini radikal, Islam itu teroris dan lain sebagainya. Ternyata begitu ya Zahra masuk ke dalamnya, sungguh sangat menikmati dan bahagia. Dan pemirsa bisa lihat, baru 6 bulan memeluk agama Islam, yang bersangkutan sudah langsung pakai niqab ya, pakai cadar. Ya, kita yang muslim dari lahir saja boro-boro pakai cadar. Kadang-kadang tidak pakai jilbab malahan ya. Jadi ya, yang ummahat, yang akhwat kita, gadis-gadis kita, anak-anak kita yang gadis ini, boleh kalian iri ya kepada saudara kalian ini. Dia baru 6 bulan tapi sudah berpakaian cadar. Ini bukan hanya saat di syuting, ini adalah sudah menjadi pakaian sehari-harinya Zahra ini. Bahkan tadi saya minta dibuka cadarnya, dia tidak mau sama sekali ya. Ini adalah usaha untuk iffah, menjaga kehormatan dirinya. Mudah-mudahan saudari kita ini ya diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di luar sana banyak juga yang nyinyir ya. Ya, yang kadang-kadang tidak suka dengan pakaian niqab ini. Tapi ala kulli hal, niqab ini adalah tentu lebih baik daripada yang membuka aurat ya. Demikianlah pemirsa Annaba TV, siaran kami dari channel YouTube Annaba TV, dan mudah-mudahan testimoni yang singkat ini bermanfaat kepada antum semuanya. Walaupun ya masih banyak yang mau diceritakan anak kita ini, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sedikit, tapi insya Allah ini adalah berkesan. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan siaran ini ya diberikan sebuah motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin.
ya rabbal alamin.